itu tidak bagus bagi kehidupan masyarakat kita. Meskipun ada yang berpendapat ya itu enggak apa-apa. Tapi bagi saya enggak cocok kalau untuk Indonesia flexing gitu ya. Menampakkan kemewahan, hedonis dan sebagainya itu menurut saya enggak tepat. Nah, terkadang istri pejabat itu kadang-kala juga berlebihan kan, menggunakan suaminya untuk cari sesuatu yang tidak benar lalu hanya untuk flexing. Lalu suaminya terjepit di dalam tugasnya. Kalau cilaka jadi masalah hukum gitu. Iya. Nah, kalau saya tuh hidup ya apa adanya gitu ya, kayak baju gitu ya. Kan ada baju yang harganya 17 juta, ada yang hanya 200.000. Iya. Kalau di foto itu kan sama aja, yang 17 juta dan 200.000. Betul Pak, Iya kan? bener. Sama-sama aja sebenarnya kelihatannya ya. Oh iya kan, apa kalau di foto kok orang Iya. saya malah enggak tahu lah, tapi orang yang perhatiannya itu bajunya itu harganya 22 juta katanya. Kok bisa tahu? Loh Iya. itu Pak mereknya yang di sini. Iya. Banyak pemerhati Pak. Kalau saya enggak. Kadangkala kalau saya punya baju agak bagus tuh kadangkala dikasih orang aja. Kalau beli sendiri ya yang murah yang asal bisa dipakai aja gitu. Enggak cari merek ini, merek itu, penjahit ini, penjahit itu gitu. Dulu Betty waktu saya jadi menteri pertama ini lucu nih. Gimana tuh Pak ceritanya? Saya kan dosen ya bajunya ya biasa-biasa aja. Ketika saya jadi menteri di lantik pertama itu ketemu Pak Taufik Kemas, suaminya Mbak Mega, itu orang baik sekali. Dek katanya, kamu jadi menteri bajunya enggak pantas tuh. Nanti saya kirim penjahit. Kirimlah penjahit sama dia. Kirim penjahit, sudah itu dibuatkan jas kayak gini nih. Yang saya waktu itu enggak tahu kalau ada baju semahal itu. Oh, oke. Pak Taufik Kemas itu orang baik sehingga saya merasa sedih dan kehilangan ketika orang seperti Pak Taufik Kemas yang suka mengayomi, sukanya berkawan lalu waktu itu meninggal. Ya kita semua sedih lah. Iya. Nah itulah pandangan saya tentang flexing ya. Terus menurut Bapak orang-orang yang melakukan flexing tuh perlu diberikan sanksi nggak sih Pak? Terus kalau perlu diberikan sanksi, yang cocok sanksi apa ya Pak ya? Enggak, kalau flexing itu tidak melanggar hukum. Oke. Asal barangnya halal. Tetapi dia melanggar moral. Melanggar kepantasan, melanggar budaya juga kalau di Indonesia. Karena gini loh, Betty, hukum itu kan aturan kan, yang kalau melakukan ini hukumannya ini hukum. Tapi di atas hukum itu kan ada moral. Sebelum jadi hukum itu kan moral, agama, etik. Nah oleh sebab itu kalau orang hanya takut pada hukum itu biasanya ugal-ugalan. Kalau kamu mau tertib, ya takut pada hukum, takut pada moral juga. Artinya taat pada hukum, taat pada moral dan etik juga. Nah itulah Pancasila itu kan begitu. Betul. Pancasila itu bukan hanya hukum lah, itu nilai norma budaya, moral, etik dan sebagainya. Lalu ada hukum, ya kan. Nah kalau mau orang Indonesia baik, ya taati Pancasila itu bukan hanya hukumnya, tetapi nilai-nilai etik dan moralnya. Wah hebat tuh. Oh iya, berarti sebenarnya tidak melanggar hukum tapi itu melanggar norma dan melanggar moral norma non hukum, moral, etika, agama gitu kan. Oh iya, betul, kepantasan itu semua kan cara kita hidup secara baik. Betul Pak. Maka kadang-kala sekarang ini kalau orang korupsi itu, saya enggak melanggar hukum. Kenapa? Kan belum ketahuan. Jadi boleh asal nggak ketahuan gitu. Belum diadili. Iya. Misalkan ada pejabat korupsi gitu, terus hakimnya takut ngadilinya, lalu dia bilang saya enggak salah. Kenapa? Oleh hakim saya diputus bebas katanya. Padahal hakimnya takut atau hakimnya disuap juga gitu. Nah tapi kalau kita taat pada moral, taat pada agama, tidak akan melakukan itu. Sehingga Pancasila itu harus totally ya, seluruh nilai-nilainya itu harus hidup pada diri kita ini. Kalau Anda berpancasila dengan baik, pasti akan beragama dengan baik, bermoral dengan baik, dan taat pada. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.